Teman-teman, untuk memulai ibadah kita hari ini, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Dalam Mazmur 96 ayat 4-6 tertulis, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bersama-sama, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Teman-teman, Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah Allah yang telah menyertai 1 tahun pembelajaran kita, dan Dialah Allah yang tetap menyertai kita di masa pandemi ini. Saya percaya Dia adalah Allah yang akan terus menyertai kita. Marilah bersama-sama kita puji Allah kita yang maha besar, maka jiwaku pun memujimu. Bila kulihat bintang
bersyukur atas anugerah-Mu. Bahkan di tengah pandemi ini pun kami masih boleh beribadah ya Bapa. Kami percaya semua yang boleh ada saat ini adalah anugerah-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan memimpin ibadah kami pada hari ini, biarlah kami boleh peka, kami boleh taat dan mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka Mazmur bertanggapan kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 9. Mazmur 119 ayat 1 sampai 9 kita akan membaca secara bertanggapan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Teman-teman, kalau kita baru kenal sama orang, pasti kita gak akan langsung mau percaya sama dia. Apalagi untuk bisa nurut sama apa yang dia omongin. Kita harus mengenal secara pribadi terlebih dahulu, baru kita bisa percaya dan taat dengan orang tersebut. Begitu juga halnya dengan kita. Jika kita mau percaya dan taat kepada Allah, kita harus terlebih dahulu mengenalnya secara pribadi lewat firman-Nya. Mari teman-teman, untuk memulai firman kita nyanyikan lagu Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia, bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di dalamnya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Saudara, mari kita berdoa sebelum pelayanan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami menghadap-Mu pada saat ini ingin beberapa menit singkat ini merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Engkau, ya Allah Roh Kudus, untuk hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh dipahami dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada hari ini saya diberikan tema menjadi kawan sekerja Allah dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-9a. Saya akan membacakan buat kita.
karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Sampai di sini firman Tuhan. Bapak Ibu Guru SMA Penabur Jakarta, siswa-siswi sekalian, kita kawan sekerja Allah atau Allah kawan sekerja kita? Kalau saudara diberikan pertanyaan, kita ini kawan sekerja Allah atau Allah kawan sekerja kita, apa jawab saudara? Kita ini adalah kawan sekerja Allah, bukan Allah kawan sekerja kita. Saya merefleksikan sebuah tema yang jelas ini. Kalau kita adalah kawan sekerja Allah, berarti kita harus melakukan apa yang mitra kita lakukan. Bukan mitra kita ini melakukan apa yang kita lakukan. Bukan. Kita melakukan apa yang dia lakukan. Dia adalah mitra kita. Dia adalah acuan kita. Dia yang menjadi pokok dari pelayanan kita. Kita ngikutin apa yang dia inginkan. Saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah. Saudara, saya ingin menceritakan satu cerita yang saya sudah sampaikan berulang kali di ibadah online GKI Kota Modern. Cerita mengenai seorang yang bernama Jack Whittaker. Saudara, Jack Whittaker itu adalah seorang kakek-kakek, udah punya cucu, dia sudah mapan, dia seorang wira swasta, punya penghasilan. Pada tanggal 27 Desember 2002, saudara-saudara, dia menang lotre. Jarang sekali orang bisa menang lotre di Amerika Serikat, tapi sekalinya menang, hadiahnya tuh tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. 314,9 juta dolar. Kalau uang itu dirupiahkan, dikonversi ke rupiah hari ini, jumlahnya 4,7 triliun. Besar sekali. Saudara, sejak 27 Desember 2002 sampai September 2007, kurang lebih kurun waktu 5 tahun, Jack Whittaker ini melakukan 460 kali pelanggaran hukum. Dia mabok-mabokan, dia pelecehan seksual, dia nyetir sambil mabok juga gak bawa driving license. Pokoknya banyak deh pelanggaran hukum dari Jack Whittaker. Saudara, gak tahan dengan orang ini, maka istrinya menceraikan dia. Jadi dia hidup sendirian. Dia masih gak apa-apa tuh saudara, diceraikan sama istrinya, hidup berantakan. Sampai September 2007 ada satu masalah yang menimpa dia. Cucu kesayangannya yang paling dicintai itu meninggal karena overdosis. Dan kalau kita dengar overdosis, kita tahu dari mana arah aliran uang yang mengalir ke kantong anak ini. Sehingga dia bisa beli begitu banyak drugs dan narkoba. Saudara, ketika cucunya yang paling dicintai meninggal, dia berkata, barang siapa bisa mengembalikan cucu saya hidup lagi, maka saya akan mengembalikan semua uang saya, 314,9 juta dolar atau 4,7 triliun rupiah. Saudara, waktu membaca cerita ini, saya terus terang berefleksi, saudara-saudara. Kalau saudara saat ini mendapatkan uang 4,7 T, apa yang akan saudara lakukan? Kalau hari ini Anda dapat uang 314,9 juta dolar, apa yang akan saudara lakukan? Sebutkan. Kasih tahu orang di sebelah saudara. Saudara, saya merefleksikan cerita Jack Whittaker ini seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang gak suka ngelihat anak-anaknya tuh happy gitu. Kalau misalnya kita mabok-mabokan, minum alkohol, kayaknya tuh Tuhan gak suka. Kalau kita ngedrugs, kita pakai narkotik, kita ngefly sedikit, kayaknya tuh Tuhan gak suka. Kalau kita pelecehan seksual, kayaknya tuh Tuhan gak suka. Pokoknya apa yang manusia happy, buat Tuhan itu jijik. Jadi seringkali orang Kristen memaknai hidup ini tidak bisa dinikmati. Karena apa yang saya happy, buat Tuhan gak happy. Apa yang buat Tuhan happy, buat saya gak happy. Saudara gemar membaca Alkitab?
Atau saudara kalau saat teduh baca Alkitab, saudara lihat dulu 1 Korintus. Oh, panjang juga ya. Apakah saudara sungguh-sungguh membaca Alkitab dengan passion? Atau saudara baca Alkitab dengan beban yang sangat berat? Seolah-olah tuh apa yang menjadi happiness-nya Tuhan itu buat kita jijik, membosankan, boring. Dan apa yang buat kita happy itu buat Tuhan tuh boring. Ini gak pernah nyambung, saudara-saudara. Saudara, kalau saya diberikan pertanyaan seperti ini, saya pikir seorang pendeta yang menjawab di dalam internet yang paling jelas itu adalah John Piper. Dia punya satu website namanya desiringgod.org. Desiring God, menginginkan Allah. Dan dia punya moto yang sangat terkenal, saudara. God is most glorified when we are most satisfied in Him. Saudara bisa hafalin gak? God is most glorified when we are most satisfied in Him. Allah itu paling mulia waktu kita tuh paling puas di dalam Dia. Kalau kita gak puas di dalam Dia, udah pasti deh Allah gak mulia. Ini pelajaran katekisasi dasar bagaimana caranya kita hidup memuliakan Allah. Saudara, menurut saya yang salah itu adalah keinginan kita, menurut saya. Kita mengingini hal yang Allah tidak ingini. Saudara, begini loh pertanyaannya, Allah pengen kita happy gak? Saya ditanya sama seorang anak muda di sebuah gereja, kalau saya dapat pertanyaan kok, apakah kita tuh boleh nge-vape atau enggak? Apa jawabnya? Percakapan ini panjang sekali di WhatsApp, saudara. Saya hanya ringkaskan di depan saudara saat ini. Kalau nge-vape tuh boleh apa enggak? Saya ingin saudara membayangkan kalau Yesus ada di dunia pada saat ini, dia kira-kira nge-vape apa enggak? Saudara, gimana caranya saya menginginkan apa yang Allah inginkan? Gimana caranya? Saya mau membaca, saya cuplik satu bagian dari surat Paulus. Tolong dengarkan Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, gimana caranya saya mengingini apa yang Tuhan ingini? Saudara dan saya harus mengenal siapakah itu Allah. Kekristenan itu bukan bicara soal fakta, tapi kekristenan itu juga bicara soal face. Kekristenan itu bukan hanya bicara soal prinsip, tapi kekristenan itu juga bicara soal person. Apakah saudara dan saya mengenal Dia? Saudara tolong pahami bahwa kekristenan itu agama yang sangat pro dengan ilmu pengetahuan. Ini salah satu cara saudara mengenal Dia. Jangan pernah pisahkan kekristenan dari sains ilmu pengetahuan. Saudara ingat Yesus Kristus bangkit, kuburnya terguling. Yesus Kristus bangkit, kenapa kuburnya terguling? Bukan supaya Yesus bisa keluar terus naik ke sorga, bukan. Kuburnya terguling supaya Anda dan saya bisa memverifikasi kebenaran itu. Jadi kekristenan itu agama yang verifiable, bisa diverifikasi, bisa diteliti. Saya merasa saudara-saudara Tuhan Yesus itu ingin supaya kita itu mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, maka kita akan melakukan apa yang Dia inginkan. Saudara kenal gak sama Dia? Saya ingin menutup khotbah ini atau renungan ini dengan satu kalimat dari David Mathis, seorang pendeta di Bethlehem Church di Amerika Serikat. Dia ngomong begini, "The center of lifelong learning for the Christian is knowing God Himself in Christ through the gospel word and the written word of the scriptures in the hearing, reading, study,
meditation, memorization of the Bible. Pusat dari hidup yang lifelong learning untuk orang Kristen adalah mengenal Allah di dalam Kristus melalui Injil. Saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau Anda ingin menginginkan apa yang Allah inginkan, Anda harus kenal Dia. Baru Anda tahu, oh dia sukanya ini, oh dia gak sukanya ini. Pada saat itulah Anda dan saya menjadi kawan sekerja Allah. Karena kita melakukan yang kita tahu, dia suka nih, saya lakukan. Dia gak suka, saya gak lakukan. Yang ketiga, saudara dan saya harus memverifikasi setiap kebenaran. Allah kita Allah yang terbuka untuk diverifikasi. Mau gak? Saudara merasa Tuhan mau gak dikenal? Mau banget. Saudara, kita harus mengenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu sangat sayang sama kita. Meskipun kita nusuk dia dari belakang, dia tetap sayang sama kita. Pribadi Yesus adalah pribadi yang wajib kita kepoin, wajib kita stalk, wajib kita kenal. Baru saudara bisa jadi kawan sekerja Allah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami membawa tema pada saat ini menjadi kawan sekerja Allah, seperti Rasul Paulus yang menyatakan di 1 Korintus tadi. Bapa, tolonglah kami supaya kami betul-betul dekat dengan Engkau. Kami tahu apa yang Engkau mau, dan kami dengan penuh passion mengerjakan apa yang Engkau mau. Tolong kami ya Bapa. Hamba berdoa buat seluruh keluarga besar SMA BPK Penabur Jakarta. Di setiap tempat di bawah lingkup BPK Penabur Jakarta, Tuhan memberkati setiap guru, karyawan, setiap siswa-siswi BPK Penabur Jakarta. Anugerah Tuhan turun menyertai mereka. Memimpin apapun yang sekolah ini lakukan selama masa pandemi ini ya Tuhan, yang harus belajar di rumah secara online. Tuhan yang kiranya memimpin, Tuhan yang kiranya menyertai anak-anak ini, sehingga mereka tidak kehilangan hakikat pembelajaran mereka, yaitu mengenal Engkau sendiri ya Tuhan. Tolong berkati proses yang tidak mudah ini supaya boleh berjalan dengan baik. Berikan hikmat kepada Bapak Ibu Guru untuk melakukan sistem pendidikan yang tidak seperti biasanya, sehingga transfer informasi tetap berlanjut. Dan kalau boleh Tuhan, transformasi itu juga tetap berlanjut. Kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, dalam Amsal 4 ayat 13 tertulis, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Teman-teman, sebagai seorang manusia kita harus terus-menerus belajar. Bukan cuma saat kita sebagai siswa, tapi setelah itu pun kita harus terus-menerus belajar. Untuk bisa menjadi orang yang mau diajar, kita memerlukan kerendahan hati. Untuk bisa menjadi orang yang rendah hati, kita memerlukan pimpinan Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan mohon pimpinan Tuhan untuk hidup kita. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat.
Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kasih dalam persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, beserta engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus untuk kita semua, baik teman-teman pengurus maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan tentunya adik-adik sekalian peserta didik jenjang SLTA kelas 10, 11, dan 12 tahun pelajaran 2020-2021 ini. Dan secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Pendeta Indra Kurniadi Chandra yang sudah membawakan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa masih diberikan kesempatan untuk bertemu seperti sekarang, walaupun melalui bantuan teknologi dan juga dengan segala keterbatasan yang ada. Dan saya sungguh berterima kasih kepada seluruh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta yang selama bulan Maret, April, Mei, dan Juni sudah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik, walaupun melalui pembelajaran jarak jauh, yang tentunya semua terjadi dengan mendadak dan tiba-tiba, dan perlu usaha yang keras untuk menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa diterima oleh semua pihak. Banyak kritik dan kecaman di awalnya, tetapi dengan perbaikan terus-menerus dan usaha keras Bapak Ibu sekalian akhirnya menjadi manis. Dan Ibu Bapak sekalian sungguh menjadi sebuah contoh yang baik bagaimana menjadi seorang pembelajar seumur hidup, dan juga kompetensi inti 4C yang sudah Ibu Bapak sekalian miliki dan tunjukkan kepada kita semua. Tema tahun ini menjadi kawan sekerja Allah, menunjukkan arah yang jelas bagi kita semua, bagaimana kita harus bersinergi dan menghilangkan semua sekat-sekat di antara kita, sehingga koordinasi dan kolaborasi kita menjadi mulus, dan kita bisa menghasilkan yang maksimal untuk kemajuan peserta didik kita semua. Kita memulai tahun pelajaran ini dengan beribadah bersama di awal tahun. Kita memohon kepada Tuhan agar mendampingi dan menerangi jalan yang akan kita tempuh. Kita tahu jalan tersebut masih sulit, dan kita percaya berada bersama Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Kita juga percaya tidak ada rancangan yang buruk bersama Tuhan. Dan khusus untuk adik-adik sekalian, saya ingin berpesan agar kalian dalam keadaan sesulit apapun, kejarlah terus cita-citamu dan lakukanlah semuanya hanya untuk Tuhan. Artinya kalian melakukan dengan sepenuh hati dan juga dengan berlandaskan dengan iman kalian kepada Tuhan. Guru-guru di BPK Penabur Jakarta akan membantu sepenuhnya apapun yang kalian hadapi di tahun ini maupun tahun-tahun yang depan, sampai kalian siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kita umpamakan jalan yang kita tempuh akan ada batu yang menghadang, maka guru-guru kalian akan membantu bagaimana memanfaatkan halangan yang ada menjadi hal yang positif untuk kalian. Mungkin juga bisa mengitari batu itu, atau menembus batu,
Atau kalau batunya kecil, kita pindahkan, dan berbagai macam cara yang lain dari ibu bapak guru sekalian, yang pada ujungnya akan membantu kalian memahami bagaimana kita harus menghadapi sesuatu hal, masalah, dan sebagainya, dan mendapatkan hal yang positif dari semua hal yang kita hadapi. Kalian perlu kreatif, salah satu C dari 4 C yang akan diajarkan kepada kalian, di mana kita tahu akan banyak pekerjaan yang hilang dan sudah banyak pekerjaan yang hilang juga, tetapi banyak juga pekerjaan baru yang bertumbuh dan muncul pada saat sekarang. Dan justru pekerjaan-pekerjaan baru tersebut cocok untuk generasi muda seperti kalian. Yang kalian perlu miliki adalah pemikiran yang kritis, di mana kalian akan bertanya bila ada sesuatu hal yang tidak nyaman atau tidak seharusnya dilakukan. Kalian akan bertanya, kenapa harus begitu? Dan kemudian kalian akan bisa memikirkan, kenapa nggak melakukannya seperti ini? Apalagi dengan pengetahuan teknologi yang tentunya kamu semua miliki. Kemarin ini saya menutup sebuah acara yang disebut Metamorpho Class, yaitu pendampingan bagi lulusan SLTP yang akan meneruskan ke jenjang SLTA. Saya bertemu dengan beberapa narasumber yang luar biasa, orang-orang yang umurnya tidak berbeda jauh dengan kalian. Antara lain yang bernama Dita, Adit, dan Yomi. Masing-masing mereka mempunyai keunikan, punya kreativitas yang mereka hasilkan di usia muda mereka, sehingga pada saat mereka berkuliah dan lulus kuliah, mereka sudah siap untuk mempunyai sebuah profesi untuk mereka masing-masing. Nah, jadi adik-adik sekalian, kami juga dari BPK Penabur Jakarta akan mempersiapkan sebuah jenjang pendidikan yang terus-menerus, di mana kami bekerja sama dengan beberapa pendidikan tinggi yang memang merupakan rekanan kami, akan mempersiapkan beberapa keuntungan buat kalian semua. Nanti persisnya bisa kalian tanyakan kepada ibu bapak guru sekalian. Dan intinya antara lain meliputi hal-hal seperti percepatan lama studi dan juga bantuan beasiswa yang bisa kalian lakukan bahkan dari sejak awal. Itu semua mudah-mudahan akan membuat kalian tetap bersemangat dalam menghadapi tahun pelajaran ini, walaupun kita masih harus mengikuti petunjuk pemerintah menjalankannya dengan cara pembelajaran jarak jauh, baik melalui daring dan luring. Dan mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh ibu bapak guru sekalian kali ini sudah menjadi hal yang lebih luar biasa dan menjadi hal yang akan menjadi contoh bagi semua yang ingin menjalankan program pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Sekian dari saya, dan salam dari kami seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua.